lepasin kamu, Mas. Tapi dengan satu syarat. Kamu jangan mengganggu Aisyah. Biarkan dia habiskan waktunya bersama keluarganya. Berarti? Dinda, sudah makan malam? Mungkin sekarang saatnya buat aku membuka lembaran baru. Lembaran baru dalam hidupku. Mungkin aku bisa mendapat kebahagiaan dengan cara yang lain. Ya, Bu. Jadi Ibu Rahayu memaksa aku untuk memakai masker lumpur itu. Karena menurut dia, wajahku ini adalah kutukan. Kenapa sih perempuan itu gak punya hati? Selalu saja menyiksa kamu. Gak usah khawatir ya, ini gak apa-apa, aku cuma luka kecil, aku juga sembuh. Aisyah, kenapa kamu selalu mengalami hal-hal yang pahit seperti ini? Ya, mungkin takdirku seperti ini kali, Bu. Ya Allah. Tapi insya Allah kita harus menghadapi semuanya dengan tenang. Aku ikhlas kok. Tapi ibu gak ikhlas. Lihat wajahmu. Wajahmu lembam-lembam seperti itu. Pasti sakit. Apa sih perempuan itu yang mau dari kamu? Emang gak cukup menyakiti kamu? Bu, sekarang ini udah gak ada lagi yang kita bisa lakuin. Cuma satu, Bu. Kita harus selalu mendoakan Aisyah supaya dia selalu dilindungi sama Allah. Woi, waktunya sudah habis. Matahari sudah mau terbit. Keluarkan Aisyah. Serahkan Aisyah. Woi, keluar. Astagfirullahaladzim. Bu, Bu. Kamu, matahari belum terbit. Teriak-teriak sama orang. Sana. Tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Terima kasih. Pergi kalian semua, pergi! Restu, kamu kesini mau jemput Aisyah ya? Ya Allah. Aisyah! Ibu. Mereka mengambil Aisyah. Mereka datang mengambil Aisyah. Percayalah, aku akan menjaga Aisyah sekuat yang aku bisa. Iya, Bu. Ibu jangan khawatir ya. Restu selalu menjaga Aisyah. Ibu selalu lihat kan bagaimana dia berusaha menjaga Aisyah. Kamu harus menjaga Aisyah baik-baik. Jangan sampai terjadi apa-apa. Aku akan menjaganya, Ibu. Aku pasti akan menjaganya. Selain itu, ibu aku juga sudah berubah. Berubah? Berubah gimana maksud kamu? Ternyata ibu aku itu juga seorang manusia. Seorang ibu yang pernah melahirkan anak-anaknya. Dia ternyata masih punya hati, Ibu. Ibu aku sudah berjanji di hadapan aku untuk membebaskan Aisyah. Dan aku juga sudah memberitahu ibu aku kalau aku itu mencintai Aisyah. Ya Allah, ternyata benar. Mereka akan membawa perubahan di desa ini. Mereka akan membawa angin
cinta kembali berhembus di kampung ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah mujizat dari Allah. Nak. Hei, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. waktunya sudah habis. Ngobrol mulu. Hei, mau apa kalian? Datang ke rumah kami nggak punya sopan santun. Apa perlu sopan santun untuk orang-orang seperti kalian, ha? Kalian jangan kelewatan ya. Jaga bicaramu. Kelewatan. Bisma, kamu nggak lihat, ha? Matahari sudah mau terbit. Sesuai perjanjian, kamu harus balikan Aisyah. Oh, enggak. Kalian nggak boleh membawa Aisyah pulang karena Aisyah sekarang sudah dibebaskan. Mas, tolong jangan halangi kami. Kami hanya menjalankan perintah kakak Anda. Kapan Mas Arif menyuruh kalian menjemput Aisyah? Lagian itu perintah kemarin kan? Kalian tahu nggak? Ibu aku sudah membebaskan Aisyah tadi pagi setelah subuh. Kalian berani melawan perintahnya ibu aku? Gak mungkin. Mas jangan mengelabui saya. Ya udah, kalau kalian tuh nggak percaya, telepon aja ibu aku. Oh, kalian takut ya? Nggak berani? Udah telepon Mas Arif aja. Bos Arif jam segini masih istirahat. Jadi jangan coba-coba mempermainkan saya. Terus mau kamu apa? Saya akan membawa Aisyah sekarang juga. Sesuai dengan perintah. Kalau ternyata Bu Rahayu seperti apa yang Mas katakan, untuk memutuskan membebaskan Aisyah, maka akan saya bebaskan. Oke, nggak ada masalah. Silakan. Ayo Aisyah. Tunggu. Bukan kalian yang akan membawa Aisyah pulang, tapi aku. Maaf Mas Restu. Kalau Mas Restu masih menghalangi saya akan bawa Aisyah paksa. Jangan sentuh. Bukan hanya kamu. Bahkan Mas Arif pun aku nggak takut. Sekarang kalian keluar. Aku sendiri akan membawa Aisyah pulang. Apa perlu aku telepon ibu dan laporin ketidaksopanan kalian terhadap aku? Baik Mas. Tapi kalau Mas membohongi saya akan lapor sama Bos Arif. Kalau gitu aku dan Aisyah pamit dulu ya. Aisyah. Karena aku sudah bilang ibu jangan khawatir. Ibu aku benar-benar sudah berubah. Jadi nggak ada yang perlu ibu khawatirkan. Aku sendiri yang akan menjamin keselamatannya Aisyah. Cinta tak mungkin terjadi di antara kita berdua. Dirimu kini telah bersamanya. Begitu pula aku telah memiliki. Dia datang membawa perubahan. Dia akan menghapus setiap air mata dan membalut luka-luka. Dia akan membawa perubahan bagi semua orang di kampung ini. Kisah kasih kita. Ternyata begitu mudah menculik kalian berdua. Buka penutup mata mereka. Siram wajah mereka. Selamat pagi.
anak-anak Rahayu yang sombong. Gimana? Enak pokoknya. Seger nggak tuh air kali? Berani kamu sama aku, ha? Jangan bicara kecuali aku minta kamu untuk bicara. Ngerti kamu? Yudi, ingat. Kamu akan membayar atas semua ini, Yudi. Lalu aku bilang jangan bicara, ngomong lagi. Lebih baik kamu segera berdoa. Kamu akan meregang nyawa di tempat ini. Ini bukan rumah kamu. Di sini nggak ada mami kamu itu. Ini nggak usah ngacem-ngacem aku. Dinda. Mau ngapain kamu, Mak? Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Anak manis. Aku tahu hubungan kamu sama kakakmu tidak baik. Tidak harmoni seperti aku dan Maya. Tapi aku pengen tahu, apa masih ada sedikit rasa kasih sayang di antara kalian sebagai saudara kandung? Mau apa kamu? Mau apa? Kamu mau bebas? Mau pulang ke rumah? Tanya sama kakak kamu itu. Tanya sama dia sekarang di mana dia menyembunyikan Maya, adik. Tanya dia. Mas Arif, tolong Mas, tolong aku Mas. Cepat katakan di mana Mbak Maya, Mas. Mas, aku mohon. Yudi, kamu pikir kamu bisa mengancamku dengan cara seperti ini? Kalau kamu bunuh dia. Apa peduli kamu? Asal kamu tahu, aku sendiri aja gatal ingin membunuh perempuan ini. Karena dia udah membangkang dan kabur dari rumah. Kamu bunuh dia, silakan, bunuh dia. Kamu hanya meringankan tugasku aja ini. Karena dia, dan nggak aku anggap adik sendiri. Kamu benar-benar nggak punya hati, Mas. Gimana Maya? Gimana dia? Kamu adikmu, ha? Oke, aku akan serahkan adikmu padamu. Kamu apa? Hah? Matanya? Kupingnya? Atau batang hidungnya? Gimana kamu mau, ha? Berani kamu perbaikan aku? Kenapa kamu mencelakai adikku? Hanya karena dia mengatakan yang sebenarnya bahwa Restu dan Aisyah saling mencintai. Bohong! Kalian semua itu bohong! Kalian cuma ingin memecah belahkan keluarga. Iya kan? Bohong bagaimana, kamu nggak tahu ya? Restu itu udah mengakui di hadapan ibu kamu tuh kalau dia saling mencintai ya sama Aisyah. Yudi, kamu itu cuma menggertak, Yudi. Nah, terserah kamu mau percaya atau tidak. Sekarang cepat katakan di mana Maya? Hah? Bisma bilang kamu membawa dia ke hutan ini, kamu sembunyikan dia di sini. Di mana dia? Cepat katakan sebelum kesabaranku habis. Apa? Jadi Bisma melihat aku bawa Maya ke sini. Cepat. Mas Arif, tolong Mas. Di mana? Di mana? Udah kalian rekam semua ini. Pak Yudi sudah menculik mereka berdua. Yes. Sekarang tinggal aku tunjukin video ini sama Ibu Rahayu. Bu Rahayu. Bu, buka pintunya. Ada apa ketuk-ketuk keras begitu? Bu, maaf Bu. Tapi Ibu harus lihat ini, Bu. Seluruh desa sekarang tahu bahwa Rahayu sudah menjadi sangat lembek. Pembunuh putranya sendiri.
lepaskan, dia tidak akan bisa mencegah kedua anaknya ini terbunuh juga. Kita nggak perlu lagi takut pada Rahayu dan seluruh anggota keluarganya. Dari mana kamu dapat video ini? Hah? Dari temen, Bu. Tapi video ini udah menyebar kemana-mana, Bu. Seluruh desa sudah tahu. Keterlaluan. Kenapa urusan jadi begini? Sekarang di mana anak buahnya Amir? Anak buah Amir sedang berjaga di rumah Aisyah. Kamu segera hubungi Restu. Bilang dia, bawa semua anak buah Arif kemari. Secepatnya. Baik, Bu.